selamat malam. Waalaikumsalam Mbak Zain, selamat malam. Bagaimana Mbak, apakah suara Ibu bisa terdengar? Nggih, bisa, Bu. Kalau suara Ya, saya terdengar nggak, Bu? ya, terdengar dengan jelas. Ini suaranya Ibu terdengar dengan jelas juga ya? Iya, oke. Oke. Lama sekali rasanya tidak bertegur sapa dengan Mbak Zain ya. Iya, Bu, kan apa ya, Bu, kan sekarang juga kadang offline, kadang online, jadi ya jarang ketemu. Iya, betul. Semoga aja pandeminya segera berakhir ya Mbak, supaya kita bisa melakukan aktivitas dengan normal kembali. Amin. Ya, Mbak Zain apa kabar? Sehat nggih ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu bagaimana? Iya, alhamdulillah saya juga, Mbak. Pokoknya di masa yang sekarang ini harus jaga kesehatan terus ya. Iya, betul sekali, Bu. Nah, oke. Terkait dengan Mbak Zin menghubungi Ibu, bagaimana? Apakah ada yang bisa Ibu bantu? Iya, Bu. Saya ingin berbagi cerita dengan Ibu mengenai masalah yang saya punya, begitu. Gitu, iya. Ibu senang sekali ya karena Mbak Zin ingin berbagi cerita dengan Ibu. Tapi sebelum itu, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan waktu terlebih dahulu? Oh iya, boleh, Bu. Oke, menurut Mbak Zin berapa menit ya, Mbak, konseling hari ini? Kira-kira 30 menit cukup? Oke, 30 menit ya. Dan, perlu digarisbawahi ya Mbak Zain, bahwa bukan Ibu yang bisa menyelesaikan masalah yang Mbak Zain punyai. Nah, di sini Ibu hanya sebagai fasilitator dalam membantu Mbak Zain untuk memberikan alternatif-alternatif penyelesaian masalah yang Mbak Zain punyai. Ya, baik, Bu, saya mengerti. Oke, nah dalam bimbingan dan konseling ini terdapat asas-asasnya juga Mbak, tapi di konseling kali ini yang paling utama adalah 3 asas, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan. Sehingga apa yang akan Mbak Zain ceritakan itu, yang tahu hanya Ibu dan Mbak Zain saja. Apabila nanti terdapat guru, wali kelas yang membutuhkan data dari Mbak Zain, pasti Ibu akan meminta izin terlebih dahulu. Lalu yang kedua, itu ada asas keterbukaan. Nah, di sini Mbak Zain bebas mengungkapkan apa saja yang sedang Mbak Zain rasakan. Seterbuka mungkin agar kita bisa sama-sama mengerti sebenarnya apa yang dirasakan oleh Mbak Zain. Terus yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Nah, maksudnya di sini adalah Mbak Zain itu menghubungi Ibu karena keinginan Mbak Zain sendiri tanpa ada paksaan dari manapun. Begitu ya, Mbak? Iya, Bu, saya mengerti. Oke, nah sekarang coba ceritakan masalah yang sedang Mbak Zain punyai. Gimana ya, Bu, saya tuh bingung tuh ceritanya bagaimana. Bingung. Terus? Akhir-akhir ini tuh saya sangat sulit berkonsentrasi ketika di kelas. Oke, jadi Mbak Zin akhir-akhir ini sangat susah berkonsentrasi di kelas karena kebingungan gitu. Iya, Bu, begitu. Terus, apakah ada hal lain yang mengganggu pikiran Mbak Zin selain kebingungan? Saya juga merasa cemas, Bu, dan takut apabila nanti nilai saya menurun akibat sulit berkonsentrasi di kelas. Oke, jadi perasaan Mbak Zin juga terganggu ya, sehingga merasa cemas dan juga takut. Nah, oke, ayo kita lebih lihat jauh lagi ya Mbak Zin permasalahan yang sedang Mbak Zin punyai. Kalau Ibu boleh tahu, kan tadi Mbak Zin bilang kalau sulit berkonsentrasi saat belajar di kelas dikarenakan bingung, cemas, takut. Nah, kalau boleh Ibu tahu, apa sih yang menjadi penyebab hal tersebut? Jadi saya itu punya bisnis kecil-kecilan ya, Bu, di rumah, dan saya takut kalau bisnis saya itu tidak berjalan dengan baik kalau bukan saya sendiri yang mengurusnya langsung. Mhm, Lalu? Lalu, itu yang menyebabkan saya susah berkonsentrasi saat belajar di kelas, Bu. Oke, jadi Mbak Zin susah berkonsentrasi saat pelajaran di kelas, bingung, cemas, takut, karena khawatir kalau bisnis Mbak Zin tidak bisa berjalan dengan lancar gitu ya? Iya, betul, Bu.
Oke. Nah, sekarang gini, kalau misalkan Ibu memberi pertanyaan skala mulai 1 sampai 10, menurut Mbak Zin masalah ini dapat selesai di angka berapa? Menurut saya di angka 4 tuh. Oke, terus semisal Ibu mempunyai teko ajaib nih, yang bisa mengabulkan semua permintaan Mbak Zin mau minta apa? Saya mau minta saya ingin bisa tetap fokus belajar dan mempercayakan bisnis saya itu dikelola oleh keluarga saya. Oke, kalau Mbak Zin ingin tetap fokus belajar ketika di sekolah dan akan mempercayakan bisnisnya dikelola oleh keluarga, lalu Mbak Zin akan berbuat apa untuk ke depannya? Mungkin saya akan, kalau di sekolah nih Bu, saya akan lebih fokus Mhm ke sekolah saya, dan saya mhm mempercayakan bisnis saya itu kepada orang-orang rumah saat saya mhm sedang sekolah. Tapi jika saya di rumah gitu Bu, maka mhm bisnis mhm. saya itu akan saya kelola sendiri. Oke, nah ini nih, Ibu senang sekali ya dengan keputusan apa yang Mbak Zin akan lakukan. Terus kalau Mbak Zin sungguh-sungguh, pasti Mbak Zin akan berhasil melaluinya. Iya Bu. Terus dari skala nih mulai 1 sampai 10, menurut Mbak Zin seberapa penting sih keputusan, Mbak Zin ini harus dilakukan? Dari 1 sampai 10, 9 Bu. Oke, lalu mulai kapan Mbak Zin akan melakukannya? Sesegera mungkinlah Bu, biar lebih cepat, lebih baik. Oke. Nah, Ibu sangat senang sekali ya mendengarnya. Ibu berharap Mbak Zin ini bisa melakukannya dengan baik. Amin Bu. Oke, terus, bisakah Mbak Zin menyimpulkan apa saja yang sudah kita bicarakan di hari ini? Jadi saya mempunyai permasalahan sulit berkonsentrasi saat belajar di kelas dan belum bisa mempercayakan diri saya itu kepada keluarga atau orang lain. Nah, untuk solusinya saya harus tetap fokus belajar di kelas maupun di sekolah, kemudian lebih mempercayakan bisnis saya itu kepada keluarga saya agar tidak terjadi apa ya, kebingungan-kebingungan lagi gitu, Bu. Oke, alhamdulillah berarti Mbak Zin sudah mengerti ya apa yang harus Mbak Zin lakukan. Iya, Bu, saya sekarang mengerti. Oke, dan karena Mbak Zin sudah menemukan alternatif solusi untuk permasalahan Mbak Zin, berarti untuk konseling hari ini sudah cukup ya? Cukup, Bu, sangat cukup. Oke, kalau gitu, terima kasih banyak Mbak Zin sudah bercerita ke Ibu ya hari ini. Iya, Bu, saya juga sangat berterima kasih karena Ibu juga mau mendengarkan cerita saya. Kalau begitu saya Iya. pamit keluar di Zoom terlebih dahulu nggih, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. Mbak Zin, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.